Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah nikmat dari nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban. Ini juga adalah nikmat dari nikmat-nikmat yang sangat besar. Di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat ditekankan agar memperbanyak puasa. Dan hal ini adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa ana khairus salaf. Saya adalah sebaik-baik salaf. Saya adalah sebaik-baik pendahulu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban melakukan puasa dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Namun ada di antara puasa yang dilarang seseorang melakukannya di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ditekankan untuk memperbanyak puasa. Ya. Namun di bulan Sya'ban ada juga puasa yang dilarang. Ya. Puasa apa itu? Puasa yang dengannya seseorang menyambut bulan Ramadan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Ya. Janganlah dahului, janganlah sambut bulan Ramadan itu dengan puasa sehari ataupun puasa 2 hari. Ini dilarang menyambut bulan Ramadan dengan puasa. Ya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa. Ya. Orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa maka berpuasa, tidak ada masalah. Seperti orang yang terbiasa puasa Senin Kamis. Seperti seorang yang berpuasa ya, dengan puasa Daud. Ya, sehari sebelum Ramadan dia berpuasa, tidak ada masalah. Kenapa? Puasa yang dilakukan bukan karena apa? Menyambut bulan Ramadan. Tapi puasa yang dia lakukan adalah puasa karena kebiasaan yang dia lakukan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masih ada kesempatan dan kita masih berada di bulan Sya'ban. Ya. Hendaknya kita senantiasa berusaha untuk meraih keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan bulan setelah bulan Sya'ban. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka senantiasa merindukan bulan Ramadan dengan kerinduan yang sangat besar. Ya.
Karena itu para ulama menjelaskan seorang hamba yang benar takwanya, seorang hamba yang benar keimanannya, maka ia akan senantiasa rindu untuk melakukan amalan kebaikan, rindu untuk melakukan amalan ketaatan, rindu untuk meraih keutamaan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seorang hamba yang bertakwa. Bayangkan para sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sepekan dua pekan sebelum Ramadan, bukan sebulan dua bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan jamaah. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah rindu dengan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Ya. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Mereka rindu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rindu dan rindu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kondisi orang yang benar takwanya itu. Selalu rindu dengan suatu ibadah. Selalu rindu untuk mendapatkan pahala, selalu rindu untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu suatu perkara yang aneh ketika ada seorang muslim dan muslimah sudah dekat dengan bulan Ramadan, ada kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar dari lisannya. Ramadan lagi seng, mau puasa miseng. Ini hal-hal yang tidak pantas. Tidak ada sama sekali kerinduannya dengan bulan yang mulia. Seorang hamba yang bertakwa itu selalu rindu untuk melakukan ibadah. Tidak seperti kondisi sebagian manusia, masuk waktu sholat, duhur mi, asar mi seng, dan seng-seng yang lainnya. Ini ada hal yang tidak pantas. Tidak ada kerinduan. Ya. Padahal seorang hamba yang bertakwa selain rindu, mereka ketika diperhadapkan dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperhadapkan dengan ibadah, mereka adalah orang yang berbahagia. Berjumpa dengan Ramadan berbahagia, berjumpa dengan waktu salat berbahagia. Ya. Karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Bukan hanya sekedar makan dan minum. Karena kadang sebagian orang yang tidak rindu dengan Ramadan, yang penting meninggalkan makan dan minum. Padahal puasa itu bukan hanya itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ada rindu dengan bulan Ramadan, maka dia sudah menyusun strategi, sudah menyusun rencana apa yang akan dia lakukan di bulan Ramadan itu. Persiapan diri, tenaga, bahkan harta. Seorang mempersiapkan agar di bulan Ramadan itu bisa fokus di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama itu sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Sehingga tatkala mereka di bulan Ramadan, mereka dipenuhi dengan apa? Amalan-amalan kebaikan. Yang berbeda dengan kondisi sebagian manusia di luar bulan Ramadan sibuk dengan urusan dunia, masuk bulan Ramadan masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara para ulama ketika diperhadapkan dengan bulan Ramadan sudah menyusun strategi. Di antara hal yang mereka susun, mereka rencanakan berapa kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Antum terpikir tidak yang seperti itu? Ramadan kemarin saya berapa kali khatam? Kayaknya Ramadan ini saya harus lebih dari itu. Terpikir tidak yang seperti itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ulama bagaimana tatkala di luar bulan Ramadan
Mereka dapat menyelesaikan bacaan Al-Quran sebulan sekali. Ada yang menyelesaikan setiap 7 hari mengkhatamkan Al-Quran, ada yang 3 hari. Namun tatkala mereka diperhadapkan dengan bulan Ramadan, luar biasa, mereka lebih hebat perhatiannya terhadap Al-Quran. Karena perhatian seseorang terhadap Al-Quran ketika semakin besar, maka semakin besar keutamaan kebaikan yang akan ia raih dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang perhatiannya, maka semakin kurang pula. Apalagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, ada yang menyelesaikan setiap 3 hari. Ada yang dapat menyelesaikan setiap 1 hari selesai sekali. Kira-kira kalau 1 kali selesai dalam sehari, berapa kali dalam sebulan? 1 bulan Ramadan? 30. Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mampu menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan 60 kali selesai. 60 kali selesai, jemaah. Lalu bagaimana dengan kita? Umur kita sudah berapa? Sudah berapa Ramadan berlalu bersama kita? Namun banyak di antara manusia kondisinya sama. Dari Ramadan yang sudah berlalu tidak pernah menyelesaikan Al-Quran. Dan suatu perkara yang mengherankan, tidak ada sama sekali rasa sedih. Ketika bulan Ramadan berlalu tidak menyelesaikan Al-Quran, masih tertawa-tawa, tidak ada kesedihannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ketika mereka ditanya cinta Al-Quran, namun yang namanya cinta itu bukan hanya sekedar diucapkan. Cinta itu butuh bukti nyata. Karena itu para ulama menyebutkan apa? Kullu yada'i waslam bilaila wa laila la tukiru lahu bidzaka. Banyak orang yang menyatakan ada hubungan dengan Laila, ternyata Laila menyatakan tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Suatu perkara yang menyedihkan ketika seorang menyatakan cinta Al-Quran. Banyaknya mereka yang menyatakan cinta Al-Quran. Karena itu suatu perkara yang menyedihkan kalau Al-Quran ternyata merasa tidak ada hubungan dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surah Taha, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa laqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa. Wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari dzikri, dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, walaupun ia mengaku Islam, maka Allah ingatkan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Sedih terus perjalanan kehidupan dunia. Ini orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Karena Quran itu adalah sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan perjalanan seorang hamba. Ketika ia berpaling dari Al-Quran, inilah penyebab-penyebab yang menjadi sebab ia berada di atas kesedihan. Karena itu seorang ketika tertimpa sesuatu, tidak usah menyalahkan si fulan, si alan. Tapi dia melihat kondisinya, kayaknya ada kelalaian yang saya lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Ketika mereka tertimpa oleh sesuatu dari perkara-perkara yang menyedihkan, yang mereka ingat adalah, kayaknya saya tadi lalai melakukan ini. Bahkan di antara mereka menyatakan, kayaknya saya tadi lupa baca doa keluar rumah. Bayangkan sampai seperti ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian orang ketika tertimpa sesuatu sudah saling menyalahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka orang-orang yang berpaling dari Al-Quran tidak lepas santri. Iya. Jangan sampai tinggal di ma'had, tinggal di pesantren, ya, ternyata tidak baca Quran. Ya. Maka orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan kepusingan. Ini orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Dan yang lebih ngeri lagi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan orang yang seperti ini, orang yang berpaling dari Al-Quran walaupun mengaku berada di atas Islam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka kami akan bangkitkan ia dalam kondisi buta. Kira-kira kalau buta itu enak enggak itu? Antum yang tadinya bisa melihat kemudian buta, kira-kira enak? Jangankan buta, kabur-kabur sedikit saja sudah pusing. Antum melihat itu yang pakai kacamata, yang ada min. Kalau lepas kacamatanya, belum lagi yang kacanya tebal-tebal itu. Ini sudah kabur-kabur, sudah pusing, apalagi ketika dibutakan. Maka orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah bangkitkan ia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku. Mereka mengatakan ketika sudah dibangkitkan dalam kondisi buta, kenapa saya dibangkitkan dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu tatkala saya mengarungi kehidupan dunia, saya adalah orang-orang yang bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali dari apa yang sudah ia lakukan tatkala ia mengarungi kehidupan di muka bumi. Demikianlah dulu, dalam perjalanan kehidupan duniamu telah datang ayat-ayat kami, datang orang-orang yang menjelaskan agar berpegang teguh dengan Al-Quran, agar memperhatikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Tapi ternyata engkau melupakan. Kadang sebagian orang ketika diberikan nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang menyedihkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyedihkan ketika seorang sudah diingatkan, namun ia terus tenggelam dalam kelalaian demi kelalaian. Allah memberikan kesehatan lagi, padahal dia sudah tenggelam dalam kelalaian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia Allah berikan kelapangan. Sudah diberikan kesempatan, namun banyak dari mereka yang tenggelam dalam kelalaian. Wa kadzalika yauma tunsah. Maka ketika seorang hamba di dalam perjalanan kehidupan dunia berpaling dari Al-Quran, dibangkitkan dalam kondisi buta, disebabkan karena mereka berpaling dari Al-Quranul Karim. Bukan hanya sekedar berpaling, mereka meninggalkan Al-Quran. Tidak sedikit dari mereka yang mengaku berada di atas Islam, Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan. Hal yang menyedihkan, kadang ada di antara mereka yang mengaku berislam, di rumahnya tidak punya Quran. Ada pula di antara mereka yang punya Quran, Al-Quran hanya disimpan, Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan. Ada di antara mereka yang punya Al-Quran sudah berjalan bertahun-tahun, masih nampak baru. Oh, ini Al-Quran waktu saya pergi umrah ini, kasih lihat semuanya. Nanti ada tamu kasih lihat lagi. Habis itu disimpan lagi. Datang lagi tamu lain. Oh, ini lagi Quran dulu yang pernah saya bawa dari Mekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ini adalah peringatan dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Yang para sahabat radhiyallahu taala anhum di bulan Ramadan mereka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Al-Qur'an. Namun perkara yang menyedihkan, seorang hamba yang katanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan Ramadan perhatian terhadap Al-Qur'an,
membaca Al-Quran, mana bukti pengikutan kalian? Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan apa? Wa ana khairus salaf, saya adalah sebaik-baik salaf, saya adalah sebaik-baik pendahulu, kata Rasulullah SAW. Mana bukti pengikutanmu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menyebutkan apa? Idda'aitum khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kalian menyatakan cinta Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun buktinya tidak demikian. Kalian menyatakan cinta, namun kalian meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau betul-betul mengikuti Nabi, cinta kepada Nabi, kalian akan cinta kepada sunnah Nabi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Nabi, maka kalian akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan kadang sebagian orang ingin bersama Rasulullah SAW di surga, namun ia tidak menempuh sebab-sebabnya. Nakan atau manggasarang teka macarana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hal yang hendaknya diperhatikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika najzi liman asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah sebutkan mereka adalah orang yang melampaui batas. Dan yang lebih ngeri lagi Allah katakan apa? Walam yu'min bi ayati rabbih. Dan tidak beriman dengan ayat Rabbnya. Ngeri ya, Mas. Orang yang berpaling dari Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang melampaui batas. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan, wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Dan sungguh benar-benar bahwasanya siksa di negeri akhirat asyad, itu lebih dahsyat, dan siksaan di negeri akhirat itu lebih kekal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang dihukum dengan hukuman seumur hidup dengan hukuman cambuk. Kira-kira kalau antum dihukum cambuk seumur hidup, enak nggak kira-kira itu? Itu baru cambuk. Bagaimana kalau dipotong-potong? Bagaimana kalau dibakar? Ternyata siksaan di negeri akhirat adalah siksaan yang lebih dahsyat, siksaan yang kekal. Dan ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang memperhatikan. Peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus introspeksi diri. Kita harus introspeksi diri. Karena kadang sebagian manusia ketika diperhadapkan dengan bulan Ramadan, mereka hanya sibuk memikirkan apa Pak Bukana. Sibuk memikirkan buka, sibuk memikirkan sahur apa. Dan saya ingin nanti tidak ada ibu-ibu yang di belakang sudah masuk bulan Ramadan sibuk pusing dengan minyak goreng. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang banyak terjadi. Masuk bulan Ramadan sibuk dengan urusan dunia. Tidak berbeda kondisinya ketika ia berada di luar bulan Ramadan. Ini adalah perkara yang miris. Lihat para ulama terdahulu bagaimana perhatian mereka terhadap bulan Ramadan. Mereka rindu dengan bulan Ramadan, dan bahkan mereka khawatir jangan sampai bulan Ramadan berlalu bersama mereka dalam kondisi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW mengaminkan doa Jibril alaihissalam, ragiman anfum, ragiman anfum, hina seseorang, celaka dia, berada di atas kehinaan. Adraka alaihi Ramadan, thumma dhahaba wa lam yaghfar lah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Disebutkan kecelakaan oleh Rasulullah SAW.
Disebutkan kehinaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Ia tidak manfaatkan sebaik-baiknya perjumpaannya dengan bulan Ramadan. Sibuk dengan makanan, sibuk dengan minuman, sibuk dengan pakaian. Yang lebih menyedihkan ada di antara mereka di bulan Ramadan survei harga barang kesana kemari. Sholat tarawih lagi di masjid sana, survei di sana banyak penjual. Di sana lagi banyak makanannya bagus-bagus, di sana pakaian bagus-bagus. Di luar bulan Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan menu-menu makanan kurang diperhatikan. Begitu masuk bulan Ramadan, ternyata perhatian terhadap menu makanan semakin hebat. Seorang itu kalau perhatian terhadap dunia semakin hebat, maka semakin berkurang perhatiannya terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dhahaba falam yughfar lah. Kemudian bulan Ramadan pergi dalam kondisi dosanya belum diampuni. Ini yang harus dipikirkan. Sementara sekarang bulan Ramadan sudah dekat. Ada yang jamin antum bulan Ramadan nanti pergi dosa antum sudah diampuni? Tidak ada yang jamin. Lalu kenapa tidak ada rasa rindu yang dengannya kita mengatur jadwal? Oh, jam sekian saya baca Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu, kesempatan, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Harus khawatir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah peringatan Allah. Jangan sampai di luar bulan Ramadan tidak memperhatikan Al-Quran. Demikian juga ketika berada di dalam bulan Ramadan masih berpaling dari Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang berpaling dari Al-Quran di ayat yang sebelumnya, yahmilu yaumal qiyamati wizra. Dia akan memikul beban dosa yang sangat berat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan demi peringatan yang hendaknya seorang hamba benar-benar mengikuti Rasulullah SAW, yang mana beliau menyebutkan beliau adalah khairus salaf, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain tilawatil Quran yang hendaknya kita memperhatikan, antum harus susun Ramadan ini kira-kira saya harus selesai berapa kali khatam Al-Quran. Itu harus antum perhitungkan. Kemudian di antara perkara yang dilakukan oleh para salaf, mereka adalah orang yang mempersiapkan apa saja yang akan mereka keluarkan dari hartanya di bulan Ramadan ini. Jadi sebelum bulan Ramadan mereka sudah siapkan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Karena inilah yang dicontoh oleh mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW semakin memperhebat kedermawanan beliau tatkala beliau berada di dalam bulan Ramadan. Ini yang harus ditingkatkan. Harus antum persiapkan apa yang antum sedekahkan di bulan Ramadan itu. Jangan bulan Ramadan hanya ingin meraup keuntungan dunia, kemudian berada di atas kepelitan. Lihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendapatkan harta yang paling anfas, harta yang paling bernilai, harta yang paling beliau sukai di Khaybar,
Lihat, harta yang paling disukai itulah harta yang beliau keluarkan di jalan kebaikan. Berbeda kondisi sebagian manusia, mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Kalau buka dompet, ini sudah masuk bulan Ramadan. Buka-buka, oh merah, oh biru, oh ada hijau-hijau. Oh yang gambar parang saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan. Bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhebat kedermawanannya. Dan tentunya ketika seorang berada di bulan Ramadan, dia berusaha untuk membantu saudara-saudaranya yang berada di dalam kondisi kesulitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa li an amshi ma akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan bersama saudaraku dalam keperluannya. Lihat, satu orang dipenuhi hajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang dipenuhi hajat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahabbu ilayya, hal tersebut adalah perkara yang lebih saya sukai, hal tersebut adalah perkara yang lebih saya cintai daripada saya i'tikaf fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Lihat, memenuhi hajat seorang muslim lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada i'tikaf di masjid mana jamaah? Di Masjid Nabawi. Bayangkan, i'tikafnya bukan sehari dua hari, syahran, 1 bulan. Memenuhi hajat seorang muslim lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kira-kira orang yang salat di Masjid Nabawi itu dalam 1 bulan berapa kali salatnya? Salat 5 waktunya saja 5 kali 30. Berapa 5 kali 30? Pedagang-pedagang ini berapa 5 kali 30? Berapa? 100? Harus pandai menghitung pedagang ya. Hitung-hitung pahalanya. Seperti baca Quran, kata Rasulullah SAW apa? Tentang keutamaan kebaikannya. Man qara'a harfan minal Qur'an, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Quran itu, falahu bihi hasanatun, maka 1 huruf itu dihitung dengan 1 kebaikan. Antum harus pandai hitung. Jangan hitung keuntungan dunia saja. Lihat 1 huruf 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kemudian 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 10 kebaikan. 1 huruf jamaah. Ini 1 huruf dari Al-Quran, 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Harus pandai hitung-hitung. Oh saya baca ini, oh saya harus berusaha mendapatkan sekian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan salat di Masjidin Nabawi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salatu fi masjidi hada, salat di masjidku ini khairun min alfi shalah fi ma siwa ila Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, yang di Masjid Nabawi, satu kali salat sama dengan 1000 salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Satu salat sama dengan 1000 salat. Itu satu salat sama dengan 1000 salat. Belum salat wajibnya, belum salat sunnahnya. Tapi satu orang yang diberikan oleh Rasulullah SAW kebutuhannya, keperluannya itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari apa? Daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Karena itu wajar Rasulullah SAW semakin memperhebat bersedekah di bulan Ramadan ini. Karena ini adalah amalan dari amalan-amalan yang sangat besar keutamaannya. Sampai-sampai orang-orang yang meninggal, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin.
Lihat sampai orang yang meninggal saja, duhai seandainya saya belum mati, ya kan? Ini orang yang sudah meninggal, seandainya saya belum mati, maka saya akan beramal soleh. Di antara amalan soleh yang akan dia lakukan apa? Sedekah, agar aku termasuk dari orang-orang yang soleh. Ini amalan yang sangat ditekankan ketika seorang berada di bulan Ramadan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka raih keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Persiapkan sesuatu yang akan sedekahkan di bulan Ramadan. Siapkan apa saja. Dengan harta, dengan tenaga. Yang punya harta dengan hartanya, yang mampu dengan harta dan tenaga dengan harta dan tenaga. Yang tidak punya harta, kemudian tidak ada yang memerlukan bantuan tenaganya, minimal dia senyuman. Karena senyuman itu apa? Senyuman sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika la kasadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Jangan bulan Ramadan murung terus. Di luar bulan Ramadan murung, ketemu bulan Ramadan murung. Sedekah dengan senyuman saja berat. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muka itu kadang memberikan efek. Ketika seorang bermuka ceria, itu akan mendorong saudaranya yang berada di sampingnya berbaik sangka. Oh ya, senyum, masya Allah saudaraku gembira ini. Tapi ketika mukanya kecut atau mukanya asam, ini akan membuat apa? Orang-orang yang berada di sekitarnya apa? Buruk sangka. Wah, sebulan kayaknya lagi pusing, banyak masalah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak sedekah. Semuanya, mau santri bukan santri. Berusaha untuk apa? Memikirkan apa yang akan ia sedekahkan ketika ia berada di dalam bulan Ramadan itu. Jangan ketika bulan Ramadan, wah nanti banyak orang sedekah, nunggu. Ini kan masalah. Sampai-sampai ada orang-orang yang pergi umrah pun nunggu sedekahnya orang. Nunggu pak bukan orang. Ada juga orang kasih buka. Itu niat yang keliru ya. Dari Indonesia dia mau pergi umrah, banyak di makanan di sana. Banyak di orang yang kasih buka. Itu kan keliru itu, seperti itu. Niatnya ketika melakukan ibadah harusnya apa? Dia mendulang ibadah. Karena itu saya ingatkan kepada kawan-kawan yang umrah di bulan Ramadan, jangan berpikir dikasih buka sama orang. Harus berpikir bagaimana dia memberikan buka orang di tempat yang penuh berkah, di kota yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Datang ke Madinah, beli pak buka. Datang ke Mekah, beli pak buka. Jangan nunggu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para salaf. Kemudian ketika mereka berada di dalam bulan Ramadan, di antara perkara yang mereka bersemangat di dalamnya adalah al-umratu fi Ramadan, melakukan umrah. Dan bagi yang belum memiliki kemampuan, minimal dia rajin doa agar Allah mudahkan untuk melakukan ibadah itu. Jangan sama sekali tidak ada kerinduan. Tidak rindukah untuk tawaf di Ka'bah? Kalau benar takwanya, dia akan rindu dan rindu. Yang sudah datang saja ke sana selalu rindu. Masa antum yang belum pernah ke sana tidak pernah ada kerinduan sama sekali? Maka salah satu bentuk kerinduan, dia akan bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umrah di bulan Ramadan itu adalah perkara yang sangat diharapkan seseorang untuk berada di sana menunaikan ibadah umrah itu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan apa? Umratu fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan keutamanya apa? Seperti haji bersamaku. Luar biasa keutamaan yang sangat besar. Jangan beli mobil bisa, umrah tidak bisa. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ya dari amalan-amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW dan para salaf. Mereka bersungguh-sungguh mengisi amalan-amalan tersebut
ya, karena mereka menginginkan keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang mencatat? Oh ini, ke sini catatannya. Ini apa ini? Madu ya. Madu asli. Baik, tadi kita sebutkan ya, tentang larangan berpuasa untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Hadis riwayat siapa tadi? Ya. Baik, rawal Bukhari Muslim. Hasan. Ini apa ini? Bisa ini? Oh ya, malam. Masya Allah. Ayo ini belakang sana. Pakai masker, pakai masker. Pak sini bukunya. Hah? Oh langganan ini. Masya Allah. Baik. Tadi kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ya, tentang orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Apa akibat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Dia akan mengangkut dosa yang paling besar. Mengangkut dosa yang paling besar. Ya, apa? Dia berada di jalan yang sempit, kesusahan dan kesedihan. Kesedihan. Terus apa lagi? Wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma. Dia tidak mencintai sunnah Rasul dan Rasul. Dan dia dibangkitkan Dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Baik. Barakallah. Oh ini yang baju merah ini. Mana caranya? Ya. Di dalam ayat yang sama tadi kita sebutkan ya, orang yang berpaling dari Al-Quran Allah akan bangkitkan dalam kondisi buta ya. Padahal dulu tatkala mengarungi kehidupan dunia mereka adalah orang-orang yang bisa melihat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman yang sangat mengerikan terhadap orang yang seperti ini. Apa itu? Ya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa wa kadzalika najzi liman asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Ya. Kemudian apa? Wala adabul akhirati asyaddu wa abqa. Apa maksudnya? Maka peringatan Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an mereka adalah orang yang melampaui batas. Kemudian Allah nyatakan mereka adalah orang yang
tidak beriman dengan ayat-ayat Rabbnya. Ya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, mereka adalah orang yang melampaui batas, ya, dan orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Rabbnya. Baik, barakallahu. Ini tulisan ditulis pakai tangan atau diketik ini? Bagus tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, anak ini bertanya, ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan, haruskah kita memahami arti atau maknanya, atau lebih memprioritaskan membaca banyak ayat Al-Quran tanpa memahami maknanya? Taib. Ketika seorang membaca Al-Quran, ya, di antara tujuannya apa? Agar ia dapat mentadaburi Al-Quran, ya. Karena itu Allah sebutkan apa? Liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi Al-Quran itu. Karena itu seorang yang membaca Al-Quran hendaklah dia berusaha untuk memahami maknanya. Apalagi sekarang banyak Quran yang terjemahan. Dia baca satu halaman atau dia baca ayat per ayat. Kemudian ya, dia pahami maksudnya, maknanya. Ya. Hal itu lebih apa? Hal itu lebih utama dibandingkan seorang yang hanya sekedar membaca kemudian tidak memahami maknanya. Ya. Karena itu berkaitan dengan seorang yang membaca Al-Quran, di antara target yang hendaknya diperhatikan apa? Di dalam membaca Al-Quran itu dapat melahirkan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai ketakwaan, nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk yang menjadi sebab seorang akan semakin meningkat nilai keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia memahami makna dari ayat-ayat yang ia baca itu. Jangan sampai dia membaca ayat perintah untuk A sementara yang dilakukan adalah perkara B, perkara yang menyelisih itu. Ya, karena itu seorang berusaha untuk membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahami makna-makna dari ayat-ayat yang ia baca itu. Ya, dia khatam, ya, sekali dengan memahami maknanya itu lebih baik daripada dia hanya sekedar membaca, ya, dia tidak memahami maksudnya apa, ya, walaupun dia menghatamkan lebih dari satu kali. Ya, karena itu hendaknya setiap orang yang membaca Al-Quran, kalau dia belum memahami bahasa Al-Quran, ya, dia baca Al-Quran terjemahan. Sekarang kan banyak dijual. Dan itu lebih bermakna bacaan Al-Qurannya, dan lebih menjadi sebab ia terdorong untuk melakukan amalan-amalan ketaatan yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, barakallahu fikum. Selesai ya? Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah tanggal berapa ini? 8 Maret. Hijriah 28 26 Sya'ban. Tapi sisa beberapa hari lagi, ya, bulan Ramadan. Karena itu hendaknya setiap orang memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang dengannya ia panen pahala, panen keutamaan, panen kebaikan, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Ramadan ia dijauhkan dari amalan yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia. Karena yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, ya. Bahwasanya puasa itu meninggalkan apa? Selain makan dan minum, ya. Ini nama siam. Sesungguhnya puasa itu juga meninggalkan apa? Apa kata Rasulullah SAW? Minal lagwi warafath, ya, meninggalkan perkara yang sia-sia, demikian juga meninggalkan perkara yang keji. Ya, perkara yang keji ditinggalkan. Jangankan perkara yang keji, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berguna,
ini ditinggalkan. Ini adalah hal yang hendaknya ditinggalkan bagi orang-orang yang ingin meraih keutamaan kebaikan puasa yang ia lakukan itu. Dan yang terakhir saya ingatkan, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan syaratnya di sini. Puasa yang seperti apa? Kata Rasulullah SAW, imanan wa ihtisaban. Puasa yang didasarkan dengan apa? Didasari dengan keimanan. Seorang yang benar beriman, dia akan bertakwa kepada Allah. Seorang yang bertakwa kepada Allah, dia akan cinta kepada Allah. Seorang yang cinta kepada Allah, maka dia harus melakukan amalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Iya, karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan apa? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah. Iya. Kalau kalian menyatakan ikhlas mak saya. Karena kadang ada orang seperti itu, ikhlas mak saya. Maka diarahkan di sini fattabi'uni, maka kewajiban seorang yang cinta kepada Allah agar cintanya mendapatkan balasan dari Allah, fattabi'uni, maka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang dilandasi keimanan yang benar ketika ia beramal sesuai dengan tuntunan. Kemudian yang kedua, wahtisaban, amalan puasanya dia lakukan karena mengharapkan pahala dari Allah, keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar puasanya dilandasi oleh ini, maka hal ini menjadi sebab apa? Yuhibbukum Allah. Allah akan cinta ya kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar membalas cinta. Ketika seorang benar-benar mengamalkan amalan di atas nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan keharusan dari keimanan dan ketakwaan tadi apa? Beramal sesuai dengan tuntunan, kemudian berada di atas nilai-nilai keikhlasan. Maka ketika benar-benar dilandasi oleh ini, Allah akan membalas cinta seorang hamba. Allah akan cinta terhadap hamba tersebut, bahkan bukan hanya sekedar cinta yang Allah berikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan sebelum datang bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk meraih keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk memperhatikan Al-Qur'an, untuk tilawat Al-Qur'an, untuk memperbanyak sedekah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kita ketika bulan Ramadan meninggalkan kita dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.